Profil KB implan. Efektif 5 tahun untuk Norplan dan 3 tahun untuk Jedana, Indoplan atau Implanon. Nyaman digunakan, dapat digunakan oleh semua perempuan dalam usia reproduksi. Kesuburan segera kembali setelah implan dicabut. Efek samping utama berupa perdarahan tidak teratur, perdarahan bercak dan aminor. Aman dipakai pada masa laktasi atau menyusui. Jenis KB implan. 1. Norplan terdiri atas 6 batang, diisi dengan 36 mg levonorgestrel, lama kerjanya selama 5 tahun. 2. Implanon terdiri atas 1 batang putih lentur dengan panjang kira-kira 40 mm dan diameter 2 mm, yang diisi dengan 68 mg 3 keto desogestrel dan lama kerjanya 3 tahun. 3. Jedana atau Indoplan terdiri atas 2 batang yang berisi 75 mg levonorgestrel dengan lama kerja 3 tahun. Cara kerja KB implan. 1. Lendir serviks menjadi kental. 2. Mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit menjadi implantasi. 3. Mengurangi transportasi sperma. 4. Menekan ovulasi. Efek samping penggunaan KB susuk. Menyebabkan perubahan pola haid berupa perdarahan bercak, hipermenorea atau meningkatnya jumlah darah haid, serta aminor atau tidak haid. Timbulnya keluhan-keluhan sebagai berikut: nyeri kepala, peningkatan atau penurunan berat badan, nyeri payudara, perasaan mual, pening atau pusing kepala, perubahan perasaan atau kegelisahan, ekspulsi atau KB keluar. Infeksi pada daerah insersi, daerah luka sayatan pemasangan implan. Wanita yang boleh menggunakan KB implan: perempuan pada usia reproduksi, telah memiliki anak ataupun yang belum, menghendaki kontrasepsi yang memiliki efektivitas tinggi, dan menghendaki pencegahan kehamilan jangka panjang, menyusui dan membutuhkan kontrasepsi, pasca persalinan dan tidak menyusui, pasca keguguran, tidak menginginkan anak lagi tetapi menolak sterilisasi. Riwayat kehamilan ektopik, tekanan darah di bawah 180/110 mmHg dengan masalah pembekuan darah atau anemia bulan sabit. Perempuan yang tidak boleh menggunakan kontrasepsi hormonal yang mengandung estrogen. Perempuan yang sering lupa menggunakan pil. Waktu memulai pemasangan KB implan: setiap saat selama siklus haid, hari kedua sampai hari ketujuh. Tidak perlu metode kontrasepsi tambahan. Apabila pemasangan setelah hari ketujuh siklus haid, klien dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual atau menggunakan metode kontrasepsi lain untuk 7 hari saja. Apabila pasien tidak haid sama sekali, pemasangan dapat dilakukan setiap saat dengan syarat diyakini tidak terjadi kehamilan. Apabila sedang menyusui antara 6 minggu sampai 6 bulan setelah melahirkan, pemasangan dapat dilakukan setiap saat. Apabila menyusui secara eksklusif, klien tidak perlu menggunakan metode kontrasepsi lain. Apabila dipasang setelah 6 minggu setelah melahirkan dan telah terjadi haid kembali, pemasangan dapat dilakukan setiap saat. Pasien dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 7 hari atau menggunakan metode kontrasepsi lain untuk 7 hari. Apabila menggunakan kontrasepsi hormonal dan ingin menggantinya dengan implan, pemasangan dapat dilakukan setiap saat dengan syarat diyakini tidak hamil atau menggunakan kontrasepsi terdahulu dengan benar. Apabila kontrasepsi sebelumnya adalah kontrasepsi suntik, implan dapat diberikan pada saat jadwal kontrasepsi suntik. Tidak diperlukan metode kontrasepsi lain. Apabila KB sebelumnya adalah KB hormonal kecuali IUD dan ingin menggantinya menjadi KB implan, pemasangan dapat dilakukan setiap saat dengan syarat diyakini tidak hamil dan tidak perlu menunggu sampai datangnya haid berikutnya. Apabila kontrasepsi sebelumnya adalah IUD dan ingin menggantinya dengan KB implan, maka dapat dilakukan pada saat hari ketujuh saat haid, dan pasien dianjurkan tidak melakukan hubungan seksual selama 7 hari atau gunakan metode kontrasepsi lain untuk 7 hari saja. Setelah keguguran, implan dapat segera dipasang. Perawatan luka setelah pemasangan KB implan. Daerah sayatan harus tetap dibiarkan kering dan bersih selama 48 jam pertama. Hal ini bertujuan untuk mencegah infeksi pada luka insisi. Pada daerah luka akan terasa sedikit perih, pembengkakan, atau lebam pada daerah insisi, tetapi hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Pekerjaan rutin harian tetap dapat dilakukan, namun hindari benturan, gesekan, atau penekanan pada daerah insersi.
Balutan penekan tetap ditinggalkan selama 48 jam, sedangkan plester tetap dipertahankan hingga luka sembuh. Setelah luka sembuh, daerah tersebut dapat disentuh dan dicuci dengan tekanan yang wajar. Apabila ditemukan adanya tanda-tanda infeksi seperti demam, peradangan, atau bila rasa sakit menetap selama beberapa hari, segera kembali ke klinik. Jadwal kunjungan kembali ke klinik. Pasien tidak perlu kembali ke klinik kecuali jika ada masalah kesehatan atau klien ingin mencabut implan. Klien dianjurkan kembali ke klinik tempat implan yang dipasang bila ditemukan hal-hal berikut: tidak haid yang disertai nyeri perut bagian bawah, perdarahan dengan jumlah yang banyak, rasa nyeri pada lengan, luka bekas insisi mengeluarkan darah atau nanah, ekspulsi dari batang implan atau batang implan keluar sendiri, sakit kepala hebat atau penglihatan menjadi kabur, nyeri dada hebat, dugaan adanya kehamilan. Demikian tadi informasi seputar KB implan. Jika ada pertanyaan silahkan klik di komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.